Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah, dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara dikasih Tuhan.
memasuki bulan di mana kita memperingati kelahiran Sang Raja. Saya yakin dan percaya ada sukacita yang baru melanda rumah demi rumah, keluarga demi keluarga. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yang siap menerima sukacita yang baru, mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Let's say, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Ini iman kami Tuhan. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Berlari bersama. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Lebih lagi katakan, kita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melawat negeri kami. Kau melawat kota demi kota Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kami Tuhan, bahwa semua penduduk yang ada di bangsa kami akan menjadi orang yang benar. Mereka akan berbalik kepada Tuhan. Mereka akan menyembah Tuhan. Mereka akan mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari di rumah-rumah kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku
di sisimu. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti. Terima kasih Tuhan di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Dengan hati yang mengucap syukur, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidup. Ini janji kami Tuhan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Yesus, sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bawa penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bawa korban syukur yang terbaik. Engkau baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih. Mari kita terus menyembah Tuhan. Mari kita bawa syukur kita yang terbaik. Karena Dia telah lahir bagi kita semua. Dia telah menebus dosa setiap kita. Oh, Kau Tuhan yang baik bagi kami. Oh, haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah bagi setiap kami, sehingga Engkau mau datang Tuhan ke dunia ini untuk menebus dosa setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau terus bawa pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa kami balas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada kekuatan yang baru di hadirat Tuhan. Ada sukacita yang baru di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan sangat baik bagi setiap kami. Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan
lebih lagi. Engkau layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak menerima puji dan sembah kami. Shalom, Jemaat GBI Pulau Gadung Trade Center yang dikasih oleh Tuhan. Saya Pendeta Abraham Suala hari ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk hamba Tuhan di setempat yang memberikan kesempatan untuk saya dipakai Tuhan memberitakan firman Tuhan bagi saudara, terlebih buat saya pribadi. Karena firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, bisa menusuk ke depan dan menusuk ke belakang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita adalah jangan egois. Apa itu egois? Egois adalah mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri dibandingkan kepentingan banyak orang. Nah, mengapa di bulan Desember ini, bulan Natal, saya dipakai Tuhan untuk membicarakan soal jangan egois? Mungkin berkata, gak ada hubungannya jangan egois dengan Natal. Tapi yang hari ini saya ingin katakan pada saudara bahwa jangan egois merupakan sebuah tindakan dari Allah yang datang pada bulan Desember, yaitu bulan Natal. Allah datang menjadi manusia karena Allah tidak egois. Allah mau memikirkan kepentingan banyak orang, yaitu saya dan saudara, dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ya bayangkan ya, untuk apa sih Allah datang jadi manusia, terus setelah itu harus menderita dan mati di kayu salib. Hari ini ingin saya katakan pada saudara bahwa jangan egois di bulan Desember
masih ada hubungannya dengan Natal, yaitu Allah tidak egois. Nah, kalau Allah tidak egois, Allah ingin kita juga tidak egois. Alkitab kita akan lihat di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-14. Matius 14 ayat yang ke-14, dan kita akan baca akan lebih bagus lagi dari ayat 13. Matius 14 ayat 13 dan 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak menyendiri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu dia tidak egois. Dia mau turun dari surga. Yesus berkata, aku datang dari Bapa, datang ke dalam dunia. Dia datang dari surga di tempat yang mudah, nyaman, enak, datang menjadi manusia. Yang manusia sendiri menolaknya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan dengan jelas cerita tentang ketika Yesus telah menjadi manusia. Yesus ini sungguh-sungguh juga tidak egois. Pada ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak menyendiri. Berita apa yang didengar oleh Yesus yang membuat Yesus ingin menyendiri? Yaitu berita tentang Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus mati dipenggal kepalanya. Perhatikan, Yesus adalah Allah, tapi Yesus juga manusia. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah Allah dan Yesus juga manusia. Yesus memang Allah, bukan Yesus menyatakan dirinya dalam arti kata mensejajarkan diri sebagai Allah. Yesus lahir dan ada dalam konteks Yahudi. Menurut konsep orang Yahudi, yang namanya Allah itu adalah membangkitkan yang mati atau menghidupkan orang mati. Yang kedua adalah mengampuni dosa. Dan ketika Yesus membangkitkan orang mati, apatah lagi ketika Yesus mengampuni dosa manusia, maka orang Yahudi marah. Mengapa marah? Orang Yahudi menganggap Yesus mensejajarkan diri atau Yesus mengangkat dirinya sebagai Allah. Maaf, Yesus itu bukan mensejajarkan dirinya sebagai Allah atau mengangkat dirinya sebagai Allah, tetapi memang Yesus Allah. Maka terbukti konsep orang Yahudi yang namanya Allah itu adalah yang pertama membangkitkan orang mati, dan itu dilakukan. Yang kedua adalah yaitu mengampuni dosa. Tetapi selain Yesus itu adalah Allah, Yesus juga manusia. Apa bukti Yesus manusia? Kalau tadi bukti Yesus adalah Allah, bukan Yesus mengangkat dirinya sebagai Allah. Maaf, ada konsep agama di luar Yesus yang di luar Kristen yang menganggap bahwa Yesus itu menganggap dirinya Allah atau mensejajarkan dirinya sebagai Allah. Bukan. Yesus bukan mengangkat dirinya menjadi Allah, tapi memang Yesus adalah Allah. Tidak perlu Yesus mengangkat dirinya sebagai Allah. Tidak perlu Yesus berusaha untuk mensejajarkan dirinya sebagai Allah, karena Yesus itu Allah. Dan telah terbukti Yesus itu membangkitkan orang mati, dan juga Yesus itu adalah mengampuni dosa manusia. Nah, Yesus juga manusia. Apa buktinya? Buktinya adalah Yesus lelah, Yesus marah, Yesus haus, Yesus lapar. Termasuk hari pembacaan hari ini, ketika Yesus mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, maka Yesus ingin menyendiri. Yesus syok, Yesus down. Yesus sebagai Allah kok syok? Yesus sebagai manusia itu syok. Dan orang kalau syok, depresi, ingin menyendiri. Bukankah kalau saya dan saudara punya masalah besar, ingin menyendiri, gak mau diganggu?
Orang bilang sensi banget, nggak mau diganggu. Atau sampai pada puncaknya orang stres, depresi, yaitu adalah nggak mau makan. Nah Yesus syok. Kenapa? Dia harus membaptis, yang membaptis beliau ini. Maka ketika dikenal Yohanes Pembaptis ini mati di penggal kepalanya, dia ingin menyendiri. Dan ketika dia ingin menyendiri, lalu dia melihat banyak orang mengikuti dia, lalu dia turun dari perahu itu, dan banyak orang, Alkitab berkata, lalu tergeraklah hati Yesus. Terbukti Yesus tidak egois. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Pinginnya istirahat, pinginnya nggak perlu diganggu. Dengerin dong, aku ini lagi syok. Dengerin dong, aku ini perlu diperhatikan. Bukan itu. Bapak Ibu sekalian, mari contohlah Yesus. Dia tidak egois. Dia ingin menyendiri, tetapi melihat banyak orang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan Yesus melayani banyak orang. Bapak Ibu sekalian, pada ayat 15 beda dengan murid-muridnya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Murid Yesus memberikan solusi, memberikan pendapat, memberikan usulan kepada Yesus sepertinya bagus. Yaitu apa? Yesus ini hari sudah mulai malam. Maaf, di dalam konsep orang Yahudi, arti malam itu bisa dua. Malam yang pertama itu adalah jam 3, dianggap malam, 3 sore ya. Dan yang berikutnya itu jam 6, yaitu sudah larut malam, udah malam betul. Karena pergantian hari menurut orang Yahudi itu adalah jam 6 sore plus 1 detik, itu sudah hari yang berbeda. Beda dengan kita ya, 12 malam plus 1 detik. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari sudah mulai malam dan muridnya ingin menyatakan, ayo pergi, suruh mereka pulang. Apakah Yesus melakukannya? Tidak, sekali lagi tidak. Yesus tidak mengikuti apa saran murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak mengikuti anjuran murid-muridnya, kelihatannya bagus. Yaitu apa? Hari sudah mulai malam ini, suruh mereka pulang. Nanti mereka ini bisa beli makanan. Nanti kalau mereka kelaparan bagaimana? Bagus ya kelihatannya. Tapi sebenarnya murid-muridnya itu egois. Kenapa? Dia nggak mau direpotkan. Sekali lagi tidak mau direpotkan. Ini kalau banyak orang ini pingsan, siapa yang nolong? Ini mereka belum makan. Udahlah suruh mereka pulang beli sendiri. Nanti kita yang bayarin, duitnya dari mana? Lalu kalau ada duit mau belinya di mana? Ribet. Orang egois adalah orang yang nggak mau ribet dan nggak mau diribetkan oleh orang lain dan apapun. Hari ini ingin saya katakan, maka Yesus tidak mengikuti anjuran dari Yesus. Bahkan Yesus berkata pada ayat 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata harus memberi makan. Ini bentuk tidak egois. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang kelihatannya bagus ya, peduli akan orang lain, tapi hati-hati, kepeduliannya karena ada udang di balik batu. Dikasih masker, pilih saya dong sebagai calon pemimpin, calon gubernur, calon bupati. Ayo kasih makan begini, nanti supaya setelah makan ada apa. Kadangkala kita itu main politik, tidak jujur. Jangan egois. Sekali lagi, tidak mementingkan diri sendiri, kepentingan orang lain itu diutamakan. Tapi sekali lagi, dasar dari tidak egois adalah apa? Belas kasihan. Orang bisa saja peduli akan orang lain, tapi karena ada skenario di balik itu.
Bapak Ibu sekalian, kadang-kala kita ini ada skenario di balik itu. Kita ke gereja ada skenario nanti supaya diberkati. Padahal Alkitab bilang ketika engkau sedang tidur pun Tuhan memberkati kita. Kita mengembalikan perpuluhan supaya diberkati, supaya tidak ada yang merusak ladang kita. Wah, saudara, kita memberikan sesuatu untuk hidup kita, untuk Tuhan, menjadi hamba Tuhan karena untuk cari hidup, supaya gengsinya tinggi, supaya dihormati. Hari ini ingin saya katakan pada saudara, kepedulian terhadap gereja, terhadap Tuhan, terhadap sesama itu harus didasari oleh belas kasihan. Kalau tidak didasari oleh belas kasihan, ada udang di balik batu, ada skenario yang lain, maka itu sangat membahayakan. Mari kita pure, murni, tidak egois. Kepentingan yang umum itu lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Yesus juga seperti itu. Kepentingan diri sendiri diadakan. Oke, biar aku mati. Yang penting seluruh dunia ini, seluruh manusia ini terselamatkan, itu inginnya. Sekali lagi saudara-saudara, lakukan sesuatu, peduli kepada orang, peduli sama gereja, peduli sama pelayanan, karena didasari oleh kasih, bukan didasari oleh kepentingan. Saya melayani supaya ini, saya memberi supaya itu, saya ke gereja agar begini, saya mengampuni agar begitu. Hati-hati. Bapak Ibu sekalian, belajarlah untuk kembali peduli akan orang lain. Saatnya kita bergerak untuk peduli. Mengapa? Ini pandemi 19 luar biasa, pandemi COVID-19. Ya, banyak orang yang membutuhkan sesuatu berulang kali. Ya, di WA saya ada orang jual ini, jual itu. Tapi hari ini saya beritahu, belajarlah peduli. Saatnya untuk peduli. Saya sama istri kalau pergi kemana di mobil masih ada beras, Indomie. Kalau ada orang lihat, ya aduh, bawa gerobak dan sebagainya, kami minggir dan memberikan. Ada lagi yang aneh dan lucu. Ketika satu saat ada satu orang, dia lagi duduk di pinggir jalan, lalu saya datang, buka kaca kasih, dan dia bilang, oh alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa Pak? Aku ini baru saja berdoa, sholat sama Tuhan, sama Allah. Kok aku mendapatkan ini? Dan dia bilang, alhamdulillah, ya Allah memberkati. Hati saya sukacita. Hati saya sukacita. Mari kita memberi, kita peduli, bukan dengan ada agenda-agenda yang lain. Pernah suatu saat orang, saya mau ajak makan bareng ya. Oh ya, apa yang terjadi? Ternyata setelah ajak makan, dia keluarkan programnya. Pak Abraham, saya bikin ini, saya bikin itu, saya membuat ini, saya membuat itu. Saya berharap Bapak bisa ikut ini, ambil bagian dalam ini. Saya geleng-geleng kepala. Jadi sepertinya dia itu menjebak saya untuk saya ikut dalam tanda kutip program keuangan mereka dengan memberikan makanan. Sekali lagi, Yesus adalah Allah yang peduli, dan Yesus Allah yang peduli didasari oleh belas kasihan, bukan keuntungan yang lain. Bapak Ibu sekalian, belajarlah kita untuk tidak egois. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan orang lain. Mari sungguh-sungguh kita mengharapkan orang lain untuk terberkati. Sekali lagi, belajarlah tidak egois. Ada harga yang harus dibayar ketika kita tidak egois. Maaf saudara-saudara ya, kalau kita memberi karena kita punya, nggak usah diomongin lah.
Kalau kita memperhatikan orang lain, ketika kita tidak butuh perhatian, gak usah ngomong lah. Yesus butuh menyempit, tapi dia melayani banyak orang. Yesus butuh untuk dihibur, tapi dia menghibur. Yesus butuh dilayani, tapi dia melayani. Bagaimana dengan kita? Jangan menjadi orang-orang yang cengeng. Belajar peduli. Dan orang yang peduli, tidak egois, dia akan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Luar biasa. Ketika Yesus berkata bahwa kamu harus memberi mereka makan, nah murid-muridnya agak bingung nih. Tapi akhirnya ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dia peduli pada banyak orang, dia tidak egois. Harusnya buat makan dia, harusnya. Sekali lagi, harusnya buat makan dia, bekal dia. Tetapi dia berani berkorban untuk banyak orang. Dan dia berikan 5 roti 2 ikan. Apakah lalu dia kekurangan? Dan sekali lagi tidak. Orang yang peduli, dia akan dipedulikan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia berikan 5 roti 2 ikan ini, Yesus berdoa, mampu memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk anak dan perempuan, bahkan sisanya 12 bakul. Nah, tafsiran saya, 12 bakul itu untuk siapa? Yaitu untuk si anak kecil ini. Mari belajar menjadi orang yang peduli. Suatu saat, sekali lagi, ada sebuah peristiwa yang saya alami. Ya, ada orang membutuhkan saya sesuatu uang, dan saya bilang duit saya tiba hanya sekitar 519 ribuan. Lalu dia butuh 500. Saya bilang gimana ini nanti? Tapi saya ke ATM, saya transfer dan saya foto resinya, dan saya bilang gunakan uang ini dengan baik. Mengapa? Karena uang saya tinggal 19 ribu. Belajarlah peduli. Sekali lagi, belajarlah peduli. Tinggal 19 ribu. Tapi apakah lalu saya menjadi kurang? Tidak. Apa yang terjadi, saudara? Saya tidak kekurangan sampai detik ini. Walaupun sekali lagi yang namanya tidak kekurangan, saya itu hidupnya pas-pasan. Pas mau ini ada, pas mau itu ada, dan tepat pada waktunya. Ada kesaksian yang luar biasa yang akan saya berikan. Suatu saat saya kasih Tuhan, saya baru menyadari bahwa ternyata tagihan untuk mobil, wah 3 bulan saya belum bayar. Debt collector sudah datang, dan saya bilang kalau mau ambil silakan. Kembali lagi, saya ya karena dia pikir gimana, lalu ternyata saudara saya kasih Tuhan berikan mukjizat yang luar biasa. Yaitu apa? Saya punya murid waktu itu mengajar saya tahun 86. Orang ini, murid saya ini, 85 ya, 85. Saya mengajar, murid saya ini kelas 3 SMP, saya mengajar di SMP. Berarti 1 tahun saya bersama dengan dia. Setelah itu gak ketemu lagi, karena dia sekolah bukan, SMA-nya bukan di sekolah itu. Maksudnya SMP Betel, SMA Betel, bukan, dia tempat lain. Dan apa yang terjadi? Saya selama 34 tahun cuma 5 kali kurang lebih ketemu. Dan ketemu cuma 5 kali itu di pesta nikah atau reuni. Suatu saat dia WA saya, Pak, mau nggak masker? Banyak mantan murid saya jualan karena pandemi COVID-19. Saya bilang saya ingin bantu. Oke. Berapa harganya? Dia bilang, aduh Bapak, nggak usah bayar lah. Lalu selain masker, Bapak mau apa? Ibu atau istri Bapak, ibu-ibu kan suka nyemprot tuh untuk desinfektan di gereja, di masjid, di vihara, di pura gitu ya. Mau nggak APD? Ya, APD itu untuk alat perlengkapan untuk burus nyemprot gitu. Oh boleh. Mahal ini Pak, memang mahal ya, satu setnya itu 400 ribuan.
Bapak butuh berapa? Ya paling 8 atau 12 lah. Ya oke, kami siapkan. Dan apa yang terjadi, saya datang ke rumahnya, kasih makan, ngobrol. APD-nya mau dikasih 60, saya bilang jangan, cukup aja 8 aja. Lalu dikasih kacamata, ya, lalu obat anti corona, obat herbal begitu ya, banyak. Lalu juga masker. Tadinya istri saya bilang coba minta yang N95, nggak tahunya jual disiapin juga yang N95 yang mahal itu. Dan dapat beberapa makanan di satu kantong. Ketika saya pulang, apa yang terjadi? Ternyata di kantong yang ada makanan itu ada sekepuk uang di dalam amplop. Itu tahu saudara berapa? 50 juta. 50 juta. Apakah istri saya langsung bahagia? Tidak. Istri saya bilang begini, coba telepon mantan murid kamu. Telepon apa? Jangan-jangan dia salah itu. Nanti kalau salah kan kasihan dia. Apa yang terjadi? Saya telepon, tapi jujur aja, saya teleponnya agak ragu-ragu karena takutnya dia bilang, ya Pak, maaf Pak, itu salah. Ya, jadi saya gigit jari ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, saya telepon. Dan dia bilang apa? Enggak Pak, itu untuk Bapak dan keluarga. Buat saya, ya, nggak tahu suami saya dan saya kepikiran lalu ingin memberi itu. Puji Tuhan, akhirnya segalanya terbereskan. Haleluya. Orang yang peduli, Tuhan akan peduli kepada orang itu. Mari, jangan egois. Peduli sama orang lain dan Tuhan akan peduli sama kita. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat tidak egois. Lebih dari itu, selamat menikmati mukjizat Tuhan. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Abraham Suala. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpakanmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat ke perkemahanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terjatuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Stay healthy. God bless you. Bye-bye.
yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah yang berasal dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas kita semua, memberikan kekuatan, kemenangan, keberhasilan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Aku rumah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku.